gimana? Allah tuh sayangnya sama kita para perempuan Iya, ya. para perempuan tuh Para dengerin. perempuan Masya Allah begitu dimanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmina Bila Fahira, tapi kalian sebut aja saya Fahira. Insya Allah di channel Perdana Cekuh atau kita sebut dengan Cerita Kehidupan. Di sini aku bersama Bunda Astri. Masya Allah, gimana Bunda, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga semuanya yang akan bersamai kita. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita sedang bersama Bunda Astri. Kita tahu lah ya bahwa beliau ini adalah inspirasi banyak orang. Masya Allah. Aku mengenal Bunda tuh sekitar 2020 atau 2000-an itu Bunda mulai berhijrah. 2000 ya. 2000 ya, 2000-an, Masya Allah. Mulai dari tahun 2000-an Bunda udah berhijrah dan sekarang benar-benar hijrah yang benar nih kayaknya kayak Bunda deh. Amin. Benar-benar diamalkan gitu amin, ya, amin. bermanfaat untuk banyak orang. Kadang kan orang tuh hijrah tuh ya udah sekedar hijrah aja gitu, Bun. Kadang butuh proses juga. Iya sih, butuh Bunda. Proses, butuh waktu. Oh iya, betul. Nah, teman-teman, di sini Bunda di podcast ini insya Allah ada beberapa pertanyaan dari aku yang insya Allah akan Bunda jawab dan nanti teman-teman bisa mendengarkan jawabannya. Mungkin ini pertanyaan dari sekian banyaknya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang aku sampaikan nanti adalah mewakili masyarakat-masyarakat di Indonesia semua pengen nanya ini nih, sebenarnya alhamdulillah nih diwakilin sama Kak Fahira ya gitu. Oke Bunda, udah siap Bun dengan pertanyaan-pertanyaan aku? Insya Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat sih yang paling penting. Iya betul Bunda ya, yang paling penting bermanfaat tuh teman-teman. Baik Bunda, Bunda sekarang lagi sibuk apa kesehariannya? Sekarang ini anak-anak sudah besar semuanya, jadi Senin sampai Jumat saya tuh sendiri di rumah karena mereka kantor, yang satu ada di Swedia, yang dua ada di Indonesia sekarang, tadinya di Tokyo tapi udah kembali. Jadi Sabtu Minggu tuh acara keluarga. Nah, Senin sampai Jumat saya mengisi waktu saya lebih banyak kepada ketemu sama ibu-ibu, remaja, atau ayah bunda keluarga, bagaimana kita menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua tuh kan nggak pernah ada sekolahnya. Tanggung jawabnya tapi sampai ke yaumil akhir kelak ya. Dan sebagaimana surat dalam Ahtarim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah panggil kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu untuk mampu menjaga dirinya sendiri dan menjaga anggota keluarganya, bukan dari nggak punya harta, tahta dan wanita, tapi dari panasnya api neraka. Jadi kita sama-sama belajar. Dan saya juga ketemu Bapak Ibu juga banyak juga ilmu-ilmu yang dapat dari mereka, inspirasi-inspirasi membuat kita semangat. Dan ya kepengennya sih menjadi orang yang bermanfaat ya. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Di sisi lain pokoknya timeline Bunda itu yang penting jadi orang manfaat ya Bun ya. Ya pokoknya bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Itu kayak moto ya, supaya kita bisa mengajak orang beramal ma'ruf, mengajak orang nggak solehah sendirian, tapi kita punya amal yang terus mengalir nanti insya Allah walaupun kita sudah tidak bisa beramal lagi. Baik Bunda, jadi pertanyaan pertamanya nih, nah di zaman sekarang ini kan zaman yang serba digital Bun. Zaman yang memang mudah banget anak-anak tuh mengakses ini dan itu. Nah, bagaimana sih pandangan Bunda supaya kita ini bisa mendidik mereka untuk tetap sesuai pada ajaran Allah dan juga Al-Quran? Ya, pertama kita sebagai orang tua harus tahu dulu nih kurikulum mendidik anak. Kurikulumnya kebanyakan orang tua tuh atau kita kaum muslimin tuh nggak tahu kurikulumnya dalam Al-Quran. Oh iya. Kebanyakan hanya senang membaca tapi tidak mau mempelajari, mentadaburi. Padahal kita diwajibkan juga mentadaburi Al-Quran kan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati latazakara ulul albab. Jadi Quran yang penuh berkah ini turunkan agar kita mau memikirkan, mau menghayati ayat-ayatnya. Karena ini semua adalah jawaban dari soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini kan peserta ujian. Salah satunya bagaimana kita menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana kita menjadi ulil albab, menjadi orang yang mendalam berpikirnya, punya pemahaman, terus belajar. Dan tentu saja minta pertolongan Allah agar mampu mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Jadi kita mau jadi ibu tuh harus punya ilmu. Kan ibu kan madrasah, al-ummu madrasatul ula. Bayangkan kalau madrasah
sebuah bangunan sekolah tapi nggak ada ilmunya, mau dikasih apa sama yang dididiknya. Jadi kita mesti belajar jadi ibu, termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi, karena salah satu kunci keberhasilan kita mendidik anak itu komunikasi. Dalam Al-Quran itu ada gaya komunikasi bermacam-macam. Ada gaya komunikasi kaulan kariman, kaulan dayina, kaulan baligha, kaulan ma'rufan. Dan khusus untuk mendidik anak, Allah ajarkan kepada kita untuk bisa berbicara dengan penuh cinta. Iya bunaya gitu. Jadi bagaimana anak-anak tuh senang kita ajak untuk beribadah, bukan untuk bisa beribadah. Nah kuncinya pada zaman, sebenarnya sih intinya di zaman apapun ya, anak-anak itu harus kenal siapa penciptanya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Oh, ta'aruf. Kenalin ya, Oh, iya. yang punya dirimu tuh, yang punya dirimu tuh Allah ya, bukannya kita ini cuma orang tua kalian, kita nggak punya surga, nggak punya neraka, kita nggak punya apa-apa, bahkan nyawa kita itu Allah yang miliki. Nah, kita kenalkan, dan anak-anak itu memang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, artinya siap untuk taat, punya potensi, punya bakat, punya minat. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama anak-anak gitu, emang dia ngerti banget. Bahkan usia 0 sampai 8 tahun tuh usia keemasan, golden opportunity. Bagaimana kita mampu memberikan ilmu ya kepada anak-anak kita sesuai dengan usianya, sehingga mereka mampu menjadi khalifah yang siap memakmurkan bumi Allah ini. Tapi tentu saja penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika, dan kadang-kadang kita menangis merengek-rengek sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, gitu ya. Dan doanya kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kepengen punya qurrata a'yun, punya anak-anak yang menjadi permata hati. Nah, salah satu kuncinya harus punya pasangan yang baik. Ya aswaz, kan kita minta sebelum punya qurrata a'yun punya pasangan yang baik, karena mendidik anak ini nggak bisa sendirian. Kan suka dengar nggak sih urusan anak-anak tuh urusan ibunya gitu ya. Nah, ini salah besar karena kita ini madrasah al-umum madrasatul ula wal abu mudiruha. Jadi ayah itu para kepala sekolah yang memberikan garis besar haluan keluarga. Dan kita sami'na wa ata'na selama tidak melanggar hukum-hukum syariah. Betul. Jadi kita harus kerjasama sama orang tua, sama pasangan kita. Jadi orang tua itu ayah dan bunda. Ya, walaupun memang lebih banyak anak-anak itu berinteraksi dengan kita para ibu. Tapi memulai hari, membuka mata pertama kali harus dengan ayah. Jadi ada penelitian tuh ya bahwa ketika anak-anak dibangunkan oleh ayahnya, yang dilihat pertama kali itu ayahnya, mereka tuh punya satu kondisi mental yang kuat. Ya, apalagi para laki-laki itu, anak laki-laki itu my daddy is my hero gitu. Dia tahu dia ada satu orang yang selalu ada di sebelah dia, yang menjadi pahlawan dalam keluarga. Nah, kalau anak-anak perempuan kita itu, dia harus jatuh cinta pertama kepada ayahnya. My daddy is my first love. Jadi ayah ini memang kerjanya di luar. Kalau di dalam Al-Quran tuh ayah tuh bukannya abi ya, tapi abati. Artinya tuh apa? Walaupun ayah itu tidak selalu harus diserda anak-anak ya, tapi menjadi ayah yang dirindukan gitu. Karena memang tugas banyaknya di luar, tapi tidak menghalangi kewajibannya untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ayah. Gitu. Masya Allah. Bunda tadi kan Bunda bilang bahwa kita tuh ngurus anak gak bisa sendirian ya Bunda ya. Iya. Nah terus khawatirnya nih misalkan dari netizen, terus gimana nih ketika kita pasangan kita udah nggak ada gitu Bun. Peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu yang memang suami kita udah nggak ada. Karena kan ada yang bilang kita jangan bergantung juga sama suami, karena suatu saat suami akan wallahualam meninggal, jangan bergantung sama makhluk. Nah iya betul Bunda. Kalau bergantung sama makhluk itu akan rapuh. Iya. Nah itu gimana Bunda caranya sebagai kita perempuan ketika misalkan pasangan kita udah nggak ada, baik itu nggak adanya meninggal, baik itu nggak adanya ya mungkin masalah pribadi gitu, itu bagaimana, dimana kita kan sebagai perempuan harus berdiri tegak untuk anak-anak. Ya selalu ada anomali dalam perintah Allah. Jadi saya sendiri datang dari keluarga yang tidak komplit. Jadi ayah ibu saya itu bercerai. Tapi ibu saya itu ibu yang luar biasa, Masya Allah, Allah yarham. Beliau itu mendidik kita, bukan hanya memberikan nasihat, memberikan komando, tapi mencontohkan langsung gitu. Misalnya kayak saya tuh dari SMA udah puasa sunnah gitu, bukan gara-gara saya soleha. Dan mungkin pada saat itu saya nggak tahu tuh manfaatnya apa ya. Tapi karena saya lihat ibu saya itu saum dan saya lihat bukaannya enak-enak gitu ya. Jadi kita ikut-ikut gitu, ikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita.
Dan ibu saya itu nggak pernah memisahkan saya dengan ayah. Jadi kalau dulu kan bukan semesteran ya, kalau dulu kan kuartal gitu. Kuartal. Jadi libur sekolah tuh lama sebulan. Nah saya tuh sama kakak saya gitu nginep di rumah orang tua saya. Awalnya sih sedih ya, tapi dengan berjalannya waktu enak juga punya ibu dua. Ibu sambung saya baik hati ya, malah nggak galak kayak ibu saya, lu paling cukup galak gitu. Tapi galaknya itu galaknya karena galak sayang ya, yang Bun? menyelamatkan kita anak-anaknya daripada api neraka. Jadi sendiri itu nggak ada masalah selama dia mau bekerja sama. Pasti pertama minta pertolongan Allah. Dan ibu saya itu ajak seluruh keluarganya. Nenek atau saya tuh kadang-kadang dari Medan datang ke Jakarta, tinggal di rumah kita, ya jadi imam, melihat bacaan Quran kita, gitu. Terus bagaimana kalau kita salah, ya kena cubit biru-biru paha kita, gitu ya. Jadi dia punya orang yang menjadi kepercayaan. Jadi kalau kita sendiri, yang pasti kita bergantung sama Allah. Karena Allah itu nggak mungkin kasih kita ujian, cobaan melampaui kemampuan kita. Jadi aku yakin aja, ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, ayah bunda yang saleh-saleha, bahwa kehidupan kita ini sudah Allah rancang karena kita bisa. Jadi kalau kita sendiri, pertama cari ilmunya, jadi ibu atau jadi ayah yang single mother atau single father, kemudian minta pertolongan Allah agar kita mampu mengamalkan ilmu itu. Ketiga, beri lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Kalau kita muslimah, ya beri lingkungan yang muslimah gitu ya, sejak usia-usia keemasan. Sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah Islam, ya, dekatkan mereka kepada Al-Quran, kunci mereka dengan Quran. Kalau saya dulu tuh ngomong sama anak-anak, saya pakai terjemahan Quran, karena kalau omongan saya itu tidak membekas atau nggak ada artinya. Tapi kalau omongan Allah gitu ya, contohnya misalnya kayak mama gitu, kan hal yang biasanya orang tua tuh biasa. Tapi buat saya sejak kecil saya ajak mereka untuk tahu tanggung jawab, ada konsekuensinya, bahwa dalam surah Al-Isra ayat ke-23, karena mereka kan alhamdulillah sekolah-sekolah Islam gitu. Mungkin baca Qurannya bagus-bagus, cakep-cakep daripada kita gitu ya. Tapi saya khawatir dia nggak tahu apa yang dia baca. Belum mengerti. Karena mungkin belum ditadaburi. Karena masih SD gitu. Jadi saya yang bukain tuh terjemahannya nih. Katanya, ini Allah bilang ya, nggak boleh ngomong ufin. Ufin itu bukan hanya ya. Misalnya ngomongnya pakai melirik. Kenapa? Gitu. Terus kisah-kisah. Responnya ya. Melenguh juga misalnya, bang tolong ini ya, gitu melenguh gitu langsung, jangan melenguh dong nak, nggak boleh. Walaupun kita redo ya, kita nih ibu nih kan cintanya kan lebay ya kalau ibu tuh ya, selaut, pokoknya yang penting buat anak lah ya. Jangan sampai cinta buta kita itu menempatkan anak-anak kita di tepi jurang neraka, nggak boleh. Kan ada kisahnya Alqamah itu, yang ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya tuh sulit ya mengucapkan kalimat thayyibah karena pernah sekali bukan menyakiti sih. Suatu hari tuh uminya Alqamah datang dari kampung, terus Alqamah tuh karena malu sama istrinya, lihat makanan kesukaannya tuh kalau di Indonesia mungkin jengkol kali ya. Terus dia tuh melenguh, cuma aja gitu ngeliat ibunya, tapi ibunya tuh bawa dari kampung loh, dengan tangannya sendiri gitu, mungkin nggak terlalu kuat gitu tangan yang sudah tua ini. Terus pas ketemu bukannya seneng malah melenguh gitu, itu cukup membuat luka yang dalam. Makanya sebelum kita sholat, sebelum kita mengajarkan anak-anak kita sholat, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu birrul walidain. Jadi penuh dengan cinta ya, jangan dengan ancaman. Saya ini ibu ya, ada surat di waktu saya nggak gitu, gitu. Iya bunaya gitu, wa aqimi sholat, ya bunaya. Pokoknya kalimat-kalimat penuh cinta. Kalimat penuh cinta dari orang tua. Termasuk buat kita saya juga sebagai seorang ibu belajar gimana ngomongnya tuh yang penuh cinta, yang bisa dimengerti, yang bisa sampai ke hati anak-anak kita. Jadi kuncinya kalau kita mengerti, belajar Quran, mentadabbur Quran ya, banyak banget jawaban-jawaban, kunci-kunci jawaban bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sebenarnya dari kehidupan kita tuh semua jawabannya ada di Quran ya Bun? Pasti. Ada di Quran. Cuman kebanyakan kan orang tuh senang baca Quran, senang khataman Quran, senang dapat pahala Quran gitu ya. Pahala gitu. Tapi maksudnya pahala ini kan karena kita ini pendosa, itu tempatnya salah hilaf, pahala itu kan nggak sebanding, nggak bisa membandingkan salah dan hilaf kita itu. Nah, makanya kita harus bisa tuh mau bukan cuma baca ya Bun, belajar. mentadaburi. Jadi saya tuh juga belajar juga nggak ketika
belum punya anak. Enggak, udah jadi ibu punya anak 3 baru belajar kurikulum mendidik anak. Juga baru tahu juga pada saat itu. Tapi kan nggak ada kata terlambat. Iya, betul. Makanya tuh sekarang saya senang datang ke ibu, ke ayah, sebuah keluarga. Saya bilang, yuk kita didik anak-anak kita. Kebanyakan tuh orang tua mau menitipkan anaknya kepada mbak, gitu nggak sih? Iya. Orang tua yang sama-sama bekerja. Tapi coba deh kalau barang-barang yang mereka misalnya berlian, mau nggak dititipin sama mbak? Enggak. Mau nggak dompet yang kebuka yang ada uang dititipin ke mbak? Gitu? Kayaknya enggak deh. Ya. Gimana kalau dengan anak kita? Nah, gampang iya, dititipin sama mbak. Jadi bukannya nggak boleh, bisa, tapi harus jadi orang yang menjadi kepercayaan kita. Betul. Masya Allah, makasih banyak Bunda. Jawaban nomor 1 aja saya udah merinding ya, dengan penuh manfaatnya, penuh berkahnya. Pasti bermanfaat. Nah Bunda, pertanyaan kedua nih Bun. Sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat anak-anak menjadi anak yang soleh dan juga soleha? Menjadi teladan. Menjadi teladan untuk anak-anak ya. Menjadi qudwah hasanah. Kan apalagi ibu itu kan bukan hanya madrasah, tapi juga murabiyah dan dia qudwah hasanah. Karena contoh tadi saya itu, saya tuh senang puasa bukan karena saya sudah soleha, tapi karena ibu saya tuh rajin banget, Masya Allah puasanya. Jadi saya ngikut. Jadi anak-anak itu ternyata dia bukan pendengar yang baik. Dia nasihatin kayak apa aja, kalau kita nggak kasih contoh, peniru ya. Dia peniru yang sangat ulung. Dia tuh tiru semua apa yang ayah bundanya lakukan. Makanya ada tuh anak-anak yang dia tuh kadang tuh nakal ya Bun. Dia kadang kadang terluar dari kata dia, ini mungkin salah bapak saya katanya, salah orang tua saya dulu, dosa orang tua apa ya sampai saya jadi anak segini. Nah itu jadi kayak utang kasih sayang gitu nggak sih Bun? Iya, dan juga hutang pengasuhan. Iya. Kan ada di zaman Umar bin Khattab, ya ketika ada ayah yang curhat, nih anak saya durhaka nih, gini, pokoknya hukum aja nih Amirul Mukminin gitu. Kata anaknya apa? Amirul Mukminin mau nggak dengar dulu penjelasan saya kenapa saya begini? Mau dengar gitu. Dikasih tahu bahwa ayahnya nggak pernah mendidik dia, nggak punya ada waktu untuk dia, dan selalu labeling dia. Jadi akhirnya yang dihukumnya ayahnya. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang nakal. Nggak ada ya. Kita orang tuanya yang nakal. Sebenarnya orang tuanya aja yang nggak mau belajar. Yang nggak mau belajar. Jadi ayah dan bunda. Nggak bisa jadi panutan sehingga apa yang mau ditiru sama anak kita. Dan gitu. nggak ada kata terlambat, Walaupun kita mungkin punya banyak kesalahan, pasti ada banyak kesalahan, tapi nggak ada kata terlambat. Ya. Saya juga belajar parenting, belajar jadi ibu, anak saya udah 3. Ya, tapi nggak ada kata terlambat. Iya. Kadang kan ada tuh Bun orang tua yang kamu sholat ke masjid tapi dia ibu bapaknya nggak ke masjid gitu. Sulit ya. Iya. Sulit. Bagaimana mungkin gitu. Iya, gimana ya Bun ya? Atau misalnya kamu jangan merokok ya. Rokok itu kan salah satu pintu kriminalitas gitu. Iya. Apa ibunya bagus gitu. Kamu masuk pondok hafal Quran, tapi bapak ibunya juga buka Quran nggak pernah di depan anak-anaknya gitu ya Bun ya. Iya, sulit ya. Kenapa kita cinta sama Quran? Karena orang tua kita dulu sebelum ngajak kita, mereka udah pakai mukena, udah baca Quran. Ya kita kan akhirnya jadi pengen ngikut. Kayaknya kok asik banget sih, ngapain sih nih orang tua saya ini. Jadi kita ikut gitu ya. Dengan perjalanan waktu baru kita belajar tadabbur, belajar tafhim, belajar mengerti dan minta pertolongan Allah agar kita bisa mengamalkan. Dan yang paling penting tuh doa ibu. Doa ibu tuh kan Masya Allah ya. Jadi nggak ada hijabnya tuh doa perempuan, doa mustajab ya. Doa anak perempuan kepada ayahnya, doa istri kepada suaminya, doa ibu kepada anak itu nggak ada hijabnya. Jadi saya selalu minta dulu sama ibu saya gitu, mah khususan doain saya dong. Gitu. Ibu saya kan anaknya 10 ya. Aku udah doain semua anak-anakku, tapi saya bilang khususan dong Ma. Jadi pokoknya kalau belum dia doain suami, belum dia doain orang tua, saya tuh nggak pede jadi ibu ya. Karena kita tuh bisa karena doa dari orang tua kita, doa dari suami kita. Dan suami kita itu Masya Allah salah satu pintu surga kita juga gitu. Betul. Minta sama suami juga gitu. Kadang-kadang saya suka minta sama suami, Pak, bantuin saya dong jadi istri yang soleha gitu kan. Kita kan suka ngambek ya, sering nggak sabaran gitu. Nah suami itu berperan gitu. Walaupun suami kita sibuk, tapi ada waktu-waktu ya seperti malam, pada waktu mau tidur kita ngobrol, jangan main HP gitu. HP taruh dulu dong. Taruh dulu gitu ya. Taruh dulu dong. Taruh gitu dulu ya. ya. Terus ngobrol, tahu nggak sih aku hari ini gini-gini curhat gitu. Terus menurut kamu gimana? Penting ya Bun ya komunikasi misalnya itu. Gini, si kakak pengen masuk ini, pengen masuk UI misalnya, tuh pengen masuk ITB, lulusan mana ya? Lihat dari misalnya dua-duanya mereka bisa, tapi dilihat dari kebaikannya gimana. Gitu. Misalnya banyak deh pokoknya bisa diomongin sama suami pada waktu mereka itu punya waktu yang luang. Dan kita harus meluangkan waktu, jangan nunggu waktu luang ya Bun ya? Iya, nggak bisa. Karena
suami istri itu kenapa bisa rukun sampai ke surga? Karena sering ngomongin yang nggak penting. Oh Sering gitu. ngomong yang nggak penting. Ngomong itu nggak yang penting aja dapat pahala ya Iya, Bun ya. Kenapa ya ini hujan ya? Oh hujan ternyata. Ih Masya Allah hujan ya Pak gitu. Oh Kayak iya. gitu tuh kayak yang apa ya? Ini karena saya seniman kali. Jadi lihat hujan tuh lebay gitu. Oh gitu. Nah Bunda baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bunda. Bagaimana pendapat Bunda dengan peran istri yang menafkahi keluarga? Apakah di dalam Al-Quran istri boleh mencari nafkah untuk keluarga? Kalau kata nafkah, sependek yang saya tahu, itu nafkah itu hanya untuk suami. Jadi suami yang punya kewajiban menafkahi. Kalau istri mungkin bekerja, bekerja membantu menafkahi keluarga. Jadi nafkah itu biasanya dilekatkan kepada para suami karena suami itu kan qawwam. Dia jadi pemimpin, dia jadi imam di rumah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi dia yang jadi qawwam. Nah itu kenapa? Karena dia menafkahi dan mendidik. Nafkah itu bukan hanya uang, tapi memberikan ketenangan, pendidikan, kesehatan, ya, keamanan, kedamaian. Dan salah satu disyariatkan yang pernikahan kan litaskunu ilaiha, supaya kita merasa tenang. Nah kalau ada suami yang mungkin dibantu oleh istrinya yang bekerja, itu istri dapat pahala yang Masya Allah 2 kali. Yang luar biasa. Kalau ya, suami itu kan nafkah memang dia wajib ya. Wajib Kalau ya. istri yang bantu nafkah keluarga itu dapat pahala 2. Dapat pahala yang terbaik dan pahala sedekah terbaik dan pahala telah merekatkan hubungan suami istri. Gitu. Jadi perempuan itu kalau mencari nafkah, kalau kata ulama itu nggak akan berkah ya, nggak akan cukup karena cukup hanya buat dirinya. Makanya dia membantu karena istri itu punya kewajiban yang sangat berat. Istri itu kan pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan nanti akan ditanya sama Allah tentang tanggung jawabnya itu. Dan berat itu bagaimana rumah, bagaimana anak-anak. Karena nafkah anak-anak itu bukan hanya uang, bukan hanya dititipkan di sekolah-sekolah pesantren, bukan. Misalnya itu kita nggak bisa ekspor tanggung jawab kita. Jadi kewajiban utama kita tetap menjadi ibu, menjadi pendidik, ya, menjadi pengayom, yang nanti bisa membawa keluarganya masuk surga. Sebelum masuk surga itu baiti jannati di rumahnya itu. Jadi kalau ada istri yang membantu itu bagus selama dia pertama dapat izin dari suaminya, kedua tidak membahayakan, ya nggak ada fitnah di sana, nggak ada mantan juga di sana, nggak ada yang membahayakan. Bahaya ya Bun ya. Iya gitu. tempat ya. Iya, yang paling penting Betul. Bagaimana dia menjalankan kewajiban utamanya jadi ibu. Jadi Dan tujuannya emang nafkah itu untuk pahala ya Bun ya, Iya, mencari betul. pahala. Kadang kan ada tuh Bun, ya udah aku kerja buat aku gitu kan, buat self reward aku gitu, bukan untuk membantu keluarga. Karena pernah dengar gak sih Bunda kalimat yang uang istri ya istri gitu, uang suami ya uang istri gitu Bun? Emang benar. Iya, benar gitu. Benar. Karena nafkah waris Iya, itu betul. laki-laki dapat 2, buat siapa? Buat kita. Oh Kenapa gitu. kita dapat 1? Buat kita. Siapa? Buat kita sendiri. Gimana? Allah tuh sayangnya sama kita para perempuan Iya, ya. para perempuan tuh Para dengerin. perempuan begitu dimanjakan. Begitu Dia nggak dimanjakan, punya kewajiban dimuliakan. mencari nafkah. Pun kalau dia kaya, dia itu nggak punya kewajiban. Jadi dia kalau dia membantu bekerja membantu menafkahi keluarga itu membantu bekerja bukan menafkahi. Dan itu pahalanya Masya Allah. Selama tadi ya syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku ya Bun ya. Tapi kalau misalnya nggak cukup ya suami istri itu jangan sama-sama bekerja, tapi harus bekerja sama. Bekerja Harus sama. bekerja sama supaya nanti jadi baiti jannati itu. Kalau sama-sama bekerja nanti anak-anaknya masih apa sama Mbak? Mbak, iya kasihan ya, Masya Allah. Capek-capek cari uang ya Bun ya buat bayar orang ngituin anak kita. Mending kita luangin waktu buat anak kita Dan ya Bun kita ya. bisa kehilangan peluang pahala. Oh iya, Ya, bagaimana betul. mengajarkan anak-anak kita basmalah al-fatihah pertama kali, maksudnya kita, kan itu dipakai terus kan Iya, sepanjang hidup amal dia. jariahnya sampai Iya. sepanjang hidup ya Bun Pokoknya ya. bayangin tuh, pokoknya kalau kita fokus kepada apa janji Allah tuh kita semangatnya jadi ibu, semangat banget jadi ibu. Dan nggak menutup kemungkinan kita nggak boleh bekerja. Saya dulu juga suka syuting ya, saya juga suka syuting, tapi syutingnya itu di mana anak-anak sudah sekolah. Oh iya. Anak saya yang kedua itu kalau masuk rumah dari sekolah nih zaman sejak TK gitu, kalau misalnya assalamualaikum, pasti kalimat keduanya apa? Mama mana gitu. Oh. Jadi kalau saya pergi syuting itu saya mampir dulu ke sekolah, terus saya minta izin sama guru, Bu bentar ya Bu, izin sama kakak gitu. Kak, nanti kalau kakak pulang mama nggak di rumah, mama ada di lokasi syuting. Nanti kalau mau kakak ke situ, terus bisa minta telepon, nanti supir bisa jemput. Nanti suka bawa
bawa apa kayak matras, bawa sepeda, bawa apa supaya dia tuh nyaman di lokasi syuting. Tapi kalau nggak nyaman, saya bilang jangan ya Kak, karena nggak selalu tuh lokasinya nyaman untuk anak-anak. Betul. Tapi anak-anak tuh tahu ada di mana. Gitu. Dan kalau mereka kangen, mereka bisa datang dijemput sama supir, bisa sama-sama. Masya Allah, komunikasi ya Bun ya. Kalau misalnya biasanya, kalau saya keluar kota, suami saya tuh nggak keluar kota. Kalau dia keluar kota, saya nggak keluar kota. Oh, bagi waktu lah. Itu tadi Bahkan kerja sama. Oh iya? Haji itu saya sama suami nggak sama-sama. Oh nggak sama-sama? Nggak bareng-bareng? Sendiri-sendiri dong? Karena emang Karena biar suami anaknya saya itu, sebetulnya saya sih udah kuat ya dengerin anak-anak. Waktu itu yang paling bontot tuh umur setahun. Suami saya tuh yang family man banget gitu. Saya tuh benar-benar bersyukur ya. Dia tuh mungkin bukan suami yang ideal, tapi dia tuh ayah yang hebat, Masya Allah. Ya, Allahuyyarham. Jadi dia tuh, saya nggak sanggup ninggalin si anak-anak gitu. Saya bilang kan ada orang tua ada kita orang di tua situ. kita. Aduh nanti kalau dia mau ini, aduh saya nggak sanggup katanya. Saya bilang tapi saya jangan dilarang ya. Saya bilang saya udah bulat tekad kalau pengen haji gitu. Terus qadarullah sama guru saya, terus suami saya anterin, Ustaz titip istri saya gitu. Terus beberapa tahun berikutnya dia sakit kan. Terus saya bilang kamu haji. Nah nanti kalau misalnya kamu di sana sakit siapa yang ngurusin? Saya ikut ya. Terus dia bilang apa? Kamu nih kayak nggak punya Allah aja kan. Jadi intinya dia nggak mau tuh anak-anak nggak ada orang tuanya. Jadi kalau saya kerja syuting dia menyempatkan, jadi sore tuh udah pulang. Ya, kerjanya tuh bisa di arrange gitu. Nanti kalau dia saya harus keluar kota, harus keluar negeri 2 minggu gitu misalnya. Ya udah saya nggak keluar kota. Jadi anak-anak saya tuh Masya Allah ya, benar-benar mudah-mudahan Insya Allah yang mereka tuh suami saya sudah memberikan kewajibannya kepada anak-anak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bunda, dari 3 pertanyaan itu benar-benar membuat saya banyak banget belajar sama Bunda. Ya, karena saya juga seorang istri muda kayaknya. Saya juga dulu belajar juga kok, belajar nggak malu, belajar nggak malu. Bunda, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh minta tips gak Bun untuk tetap sabar dan kuat menjalani ujian rumah tangga, tetap di jalan Allah dan bisa meraih surganya Allah? Tipsnya dari Bunda. Gimana kita mau sabar kalau kita nggak punya ilmunya? Wa kaifa ala tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi manusia sekalipun Nabi Musa alaihissalam kasih ujian sabar sama Allah, itu kalau nggak ada ilmunya nggak bisa melewati ujian sabar itu. Intinya harus belajar, punya ilmu. Sabar itu al-habs, menahan. Kan ada orang yang bilang, keluarin aja semuanya, keluarin, biar plong gitu kan. Iya plong, tapi remnya belum. Coba, mau nggak naik mobil remnya belum? Cepet sih, tapi cepet masuk jurang ya. Terus itu gimana Bun, yang katanya sabar ada batasnya, bener nggak? Batasnya kematian. Oh, nggak kematian ya. Jadi nggak ada. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu saat gambarkan kotak dengan ranting di pasir, dalamnya itu ada garis-garis. Dan Rasulullah SAW bersabda, umatku itu perjalanannya dari satu garis ke garis yang lain, ke garis yang lain. Artinya apa? Garis-garis ini adalah ujian. Ya, sampai ujiannya yang nggak ada jawabannya itu kematian. Jadi sabar itu harus mampu belajar menahan hati dari keluh kesah, dari sangat buruk ya. Anak saya kok nggak sholat sih gitu. Coba dievaluasi, lihat ke dalam diri kita. Kok suami saya kok begini sih? Nah, kalau suami saya begini nggak pernah ngomong, ya udah kita ngomong. Kan suami itu kosa katanya lebih sedikit daripada perempuan. Iya, betul. Itu cuma 7.000, kita 21.000. 20.000-an. Kalau misalnya dia nggak ngomong, kita aja ngomong. Gitu. Kita yang mulai ngajak ngomong ya Bun. Kadang pegang tangannya. Boleh nggak ini dibuka, di stop dulu ya. Pak dengerin ya Pak, dengerin gimana? Gitu. Gitu. Ya menahan. Ya walaupun pertama-tama nggak ikhlas. Iya. Sabar itu kan pertama susah kepaksa ya. dulu ya. Iya nggak apa-apa sih belajar. Nah kita juga bukan kadang-kadang awalnya tuh memang nggak ikhlas. Tapi ikhlas itu kan harus dilatih. Kita ini kan lahir tidak dalam keadaan soleha. Iya betul. Lahir dalam keadaan fitrah. Artinya punya potensi untuk ikhlas, potensi untuk sabar. Kemudian menahan dari lisan. Ya, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqud khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, lagi kesel, lagi emosi, diam. Dan saya udah pernah praktekin, ternyata dahsyat loh. Kalau kita diam aja. Udah pulang, udah makan, udah. Mau ini enggak?
Oh, diemnya itu sepentingnya aja gitu? Sepentingnya aja. Nggak diem, udah makan, diem aja diem. Tapi bingung, sakit, kayaknya ada yang kumat deh kalau gitu. Nah, Diem aja suami kita, gitu. anak kita kan nggak tahu isi Iya, hati iya. kita, ya Iya, ngomong betul. gitu. Terus terakhir dia kan nanya, kenapa sih diam aja gitu? Terus Aha. bilang, aku lagi marah sama kamu. Oh gitu. Aku lagi marah. Terus dia tahu, "Oh, marah kenapa? Saya tuh tadi belum makan loh, sampai jam 2 nih nungguin ayah datang." Terus ternyata dia nggak tahu loh. Betul. Males kan kayak gitu, marah, terus dia juga nggak tahu kita marah gitu kan. Iya, iya. Dia bilang, saya tuh marah gitu. Sama anak kayak gitu. Oh, Anak iya. tuh saya kalau marah tuh diam aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dia senyum-senyum. Mah, Kayaknya ada yang aneh nih Ma, gitu. kenapa mah? Aku lagi marah kak sama kamu. Oh. Iya, maaf ya. Langsung luluh tuh. Langsung luluh. Tadinya kesel, janjian jam 8 pagi, datangnya jam 5 sore. Anak-anak nih, Iya. kesel kan? Kesel lagi, tapi banyak-banyak istighfar. Ingat, dulu waktu kita umur 20 tahun juga janji nggak selalu tepat, mau orang tua kita, ya banyak kalpanya gitu. Terus kita minta anak kita soleh seperti kita sekarang, kan nggak mungkin. Jadi bilang, mama tuh lagi marah loh kak sama kamu. Terus dia yang, maafin aku ya, maaf ya, iya sih. Ya, banyak banget kerjaan tadi nggak bisa dikerjain. Yang tadinya mau marah jadi luluh. Jadi luluh ya bun ya. Ketiga, menahan diri dari anggota badan, nggak usah melotot, nggak usah tolak pinggang, nggak usah nunjuk-nunjuk, nggak usah banting-banting HP, mahal. Jangan banting-banting pintu ya, nanti kaget. Jangan banting-banting sendok. Pokoknya hati, lisan, dan anggota badan. Kita belajar, kita latih, dan kita minta pertolongan Allah. Kita tuh jadi istri penyabar sehari, setahun tuh gampang. Tapi istiqomah dalam bersabar itu yang butuh pertolongan Allah. Kita tuh nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Itu sebabnya apalagi sekarang di hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, banyak minta, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak zikir, minta sebanyak-banyaknya. Allah tuh senang kalau diminta sama hamba. Jadi minta pertolongan Allah. Cari waktu-waktu yang ijabah, seperti yang malam, ya. Ajak suami kita, ajak anak kita untuk sama-sama beribadah sama-sama. Jangan kebanyakan ada orang tuh ibu-ibu yang sholat, baca Quran, tadarus, anaknya nggak pernah diajak. Iya. Padahal kan anak kita senang kalau kita ajak. Gitu. Ya nggak mungkin sama kita, tapi paling nggak ajak. Tapi anaknya nggak mau, ya belum. Ntar lagi juga dia mau. Nah Bunda, terakhir sebelum kita tutup, sedikit pesan dari Bunda untuk teman-teman di sana. Untuk menjadi istri dan juga ibu yang baik untuk suami dan juga anak-anak. Sebenarnya yang berat itu bukan masalah kita. Yang berat itu kita nggak punya jawaban dari masalah-masalah kita. Karena perintah pertama tuh Iqra. Iqra itu bukannya membaca, tapi lewat membaca kita dapat ilmu. Ilmu menjawab semua jawaban soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Soal ujian suami, soal ujian anak, bahkan soal ujian kita sendiri ini, kenapa kita nggak sabaran, kenapa kita nggak mau gini, nggak mau begitu gitu. Kita minta pertolongan Allah dan kita belajar supaya kita dapat jawaban-jawaban dari semua ujian-ujian Allah berikan. Dan ujian-ujian Allah itu Masya Allah proporsional, nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Jadi bayangkan bahayanya kalau kita nggak punya ilmu untuk menjalani kehidupan kita. Jadi hamba, jadi istri, jadi anak pada orang tua kita. Kan nggak sedikit orang tua juga jadi ujian, jadi ibu buat anak-anak kita, dan jadi anggota masyarakat, jadi tetangga gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya ilmu, pasti hidup kita akan frustasi, nggak bisa beramal soleh, walaupun senang beramal, walaupun senang tahajud, senang sholat, gitu, senang puasa, tapi kadang-kadang lisannya suka menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menjawab semua ujian-ujian Allah berikan kepada kita. Bismillah. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Bunda Astri. Nah teman-teman, kalau kalian lagi down masalah bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi ibu yang baik, kalian bisa putar video ini berulang-ulang untuk mendengar semua pelajaran dan juga pengalaman dari Bunda Astri ini. Karena insya Allah penuh manfaat dan menjadi vitamin kita. Oh begini loh ya jadi istri yang baik, oh beginilah ya. Nah teman-teman, Bunda, terima kasih banyak udah berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya Azmi Nabila, pamit undur diri. Jangan lupa terus pantengin Cekku Cerita Kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.